Nah, kadang-kadang Hmm. kita yang baru mulai bisnis itu berpikirannya mesti ideal semuanya rapi baru kita mulai bisnis, terutama di keuangannya gitu ya. Ternyata banyak yang Hmm. nggak kepake Hmm. tuh ya untuk UMKM kan, karena skalanya memang masih belum terlalu besar gitu. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. supaya kita nggak bingung, teman-teman yang juga lagi mulai bisnis ini rapi ya, tapi juga nggak overwhelm, nggak terlalu banyak yang dari sisi keuangannya gitu ya. Tapi mereka harus memperhatikan key point itu apa aja. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol malam ini bersama dengan Pak Dedi. Karena saya lihat Pak, kayaknya banyak dari UMKM ini kesulitan untuk tumbuh. Salah satunya adalah tidak memplanning untuk tumbuh. Pokoknya ya Hmm. jualan aja gitu ya. Nah, Hmm. kalau dari Pak Dedi sendiri, mungkin sebelum kita mulai, silakan diperkenalkan dulu Pak Dedi siapa dan ekspertisnya di mana, dari mana, dan supaya teman-teman di sini mungkin yang baru pertama kali melihat bisa kenal juga dengan Pak Dedi. Silakan Pak. Oke, siap Pak. Thank you Pak Yosep buat undangannya untuk ngobrol bareng ya. Jadi teman-teman, saya di Siddhartha ya, saya dari theconsulting.id, saya founder dari theconsulting.id. Eh, Fokus utama saya selama 14 tahun terakhir, 15 tahun terakhir adalah di bidang sistemasi bisnis ya, terus di keuangan dan di perpajakan. Jadi memang banyaknya ngomong soal sistem, uang, pajak sudah itu yang banyak dipikirin. Kebetulan juga dirikan usaha di consulting ini sudah, bukan sudah ya, baru tahun ke-11 ya. Jadi memang baru tahun ke-11 untuk dijalankan. Memang banyak kita membantu klien-klien yang di bidang tadi ya, sistemasi keuangan, bisnis dan perpajakan itu ya, itu mostly mungkin 400-an klien lebih yang sudah pernah kita bantu. Dan sampai saat ini juga aktif sebagai coach, sebagai trainer, dan juga sebagai investor di beberapa bisnis. Kurang lebih itu sih, Pak Yusuf. Ya, mungkin banyak dari kita yang berpikir juga kadang-kadang kita jualan aja belum laku, belum laris. Gimana caranya Hmm. saya mau mencatat uang yang nggak masuk ke tempat kita gitu. Mungkin kemarin Hmm. teman-teman mikir Hmm. gitu juga ya. Orang aku jualan aja belum laku kok udah punya keuangannya gitu ya. Tapi Hmm. Hmm. jangan kadang-kadang justru itu yang membuat kita sulit bertumbuh ya. Jadi kita nggak bisa menentukan berapa yang akan kita keluarkan. Contohnya misalnya idealnya kan kalau kita marketing itu dari target achievement yang kita mau di bulan depan gitu kan ya. Bahkan ya Hmm. tentukan budget marketing kita gitu supaya kita bisa punya budget untuk berkembang juga pada akhirnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita nggak bisa melihat angka-angka ini itu jadi kendala sendiri buat UMKM sebetulnya, buat kita yang punya bisnis gitu. Hmm. Nah, Hmm. sebetulnya ada paling minimum banget Pak. Apa sih yang harus dimiliki oleh teman-teman yang mau mulai bisnis gitu ya, atau teman-teman yang sedang merintis bisnisnya? Oh, paling minimum ya Pak ya. Paling minimum sih menurut saya teman-teman harus punya laporan laba rugi lah ya, kalau minimal ya. Jadi kalau teman-teman punya usaha apa namanya, usaha UMKM, usaha mikro ya, terutama kalian yang baru startup. Kan kalau kalian misalnya mau bangunin bisnis, sistemasi bisnisnya, mau ngurusin pajaknya, buru-buru ngomong pajak gitu ya. Omset Iya. pajak kan kita baru start gitu kan ya. Nah, jadi yang paling gampang sih teman-teman minimal harus punya laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu simpelnya teman-teman itu harus tahu apakah teman-teman itu usahanya untung atau tidak. Jadi simpel-simpel gitu. Apakah usaha teman-teman untung atau enggak. Nah, by the way teman-teman, banyak pengusaha yang sampai sekarang itu tidak memiliki laporan laba rugi, gitu ya. Mereka dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah dari rekening bank, gitu ya. Ini yang sering gitu ya. Mereka dari rekening banknya itu pokoknya dilihat saldo awalnya seperti apa, saldo akhirnya seperti apa gitu. Ya. Terus dilihat apakah itu lebih atau kurang. Seringnya gitu guys, ya. Tapi Dan itu apakah itu memang benar? Nah ini di yang salah, gitu awal-awal ya. mungkin teman-teman juga kayak gitu dan itu mungkin normal ya Pak ya. Kalau teman-teman baru mulai Ya, nggak apa-apa kayak baru gitu ya. mulai benar. Tapi resikonya nanti kalau udah makin banyak kayaknya lama-lama kita sulit ya. Ini sebenarnya saya lagi untung apa lagi rugi ya gitu ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kita Nah, jadi nggak benar. tahu ya. Benar, 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 benar. Kalau saran saya sih buat aja Pak laporan laba rugi kan simpel ya. Jadi kalau kita mau buat yang memang versi apa accounting basic gitu ya Pak, memang kan itu butuh pencatatan yang lebih detail, butuh ngomong ada namanya penyusutan lah, ada amortisasi lah, ada beban dibayar di muka dan kawan-kawan. Nah, by the way teman-teman nggak usah buat yang terlalu rumit. Teman-teman tinggal catat aja, simpel-simpel gini. Teman-teman cek gitu ya. Kan kalau teman-teman jualan kan pasti tahu toh. Namanya kalau jualan kan kita ngerti toh, oh kita jual berapa. Ya udah ditulis saja, pakai buku kah gitu ya.
pakai Excel kah, atau pakai aplikasi. Sekarang aplikasi kan juga banyak ya, pakai aplikasi yang via handphone atau via laptop gitu ya. Ditulis penjualannya berapa. Terus dari sana dicek lagi, oh aku beli barang sekarang itu berapa belinya. Terus sisa barang akhirnya berapa. Saldo awalnya bulan lalu berapa. Nah itu jadi hitungannya saldo awal bulan lalu ditambah pembelian dikurangi saldo akhir, itu ketemunya harga pokok, teman-teman. Jadi teman-teman jual, istilahnya itu harga pokok yang dijual itu harga pokoknya berapa. Itu kalau kita supaya tahu laba kotornya teman-teman, ya. Dari situ baru dikurangi lagi Pak Yosef dengan apa namanya biaya-biaya, misalnya bayar gaji, bayar sewa dan kawan-kawan gitu. Kalau kita yang UMKM tuh biasanya kita belum pakai tuh yang piutang gitu ya. Karena teman-teman ini kan jual lalu langsung dapat untungnya gitu ya. Jadi Yes, ya udah dan itu lebih simpel ya Pak ya. Kalau kita simple modalnya nggak harusnya. besar, kita pebisnis yang baru mulai, emang jangan pilih tipe bisnis yang kita involve dengan piutang gitu ya. Karena memperkompleks diri kita sendiri ya, apalagi kita solopreneur baru mulai Benar, sendirian gitu ya. Jadi paling mudah benar, adalah benar. mencari tipe-tipe bisnis yang ya kalau nggak marginnya tinggi, tapi juga selain itu kita bisa dapat langsung cashnya kan. Mungkin kalau bisnis besar kita bisa melihat antara ini ya Pak, nggak hanya cashnya tapi profit keseluruhannya gitu, termasuk dari piutangnya gitu. Tapi kalau kita baru mulai, udah fokus aja lah ke cash gitu ya. Sebisa mungkin dapat Yes. cashnya secepat mungkin ya. Dan itu Nah itu malah cash itu bagus mesti di Pak. track ya. Benar. Kalau bisa teman-teman kalau menjual Pak Yosef, saya sarankan terutama yang baru-baru ya, jangan ngasihin utangan kalau jualan sama orang. Karena teman-teman kalau gini kan ada yang berpikir gini Pak Yosef, aku ini mau apa kalau nggak ngasih utangan itu aku nggak punya penjualan, orang nggak mau beli. Itu kadang-kadang mereka punya mindset seperti itu. Nah masalahnya kalau misalnya mereka ngasih utangan, ya kalau yang ngutang itu orangnya tepat Pak. Kalau yang ngutang itu orangnya bener gitu ya. Nah kalau yang ngutang orangnya suka ngutang, nah itu nanti malah niatnya jualan, malah uangnya nggak balik karena nggak bayar si customer. Jadi kalau awal-awal saran saya better lebih baik nggak ngasih utangan ya, nggak ngasih utangan itu bahasanya piutang kalau di laporan keuangan kita gitu ya. Gitu. Semakin besar Itu sih. bisnis kita, kalau nggak salah dari sisi keuangan ya, kita Hmm. makin naik jadi startup, otomatis makin besar juga kemampuan kita untuk ngasih piutang gitu kan, apalagi udah ada suntikan dari Hmm. mana-mana ya. Cuma kadang-kadang Benar. kita yang masih UMKM, katakanlah UMKM itu apa sih? Omsetnya kurang dari ya 200 juta ke bawah atau 0 sampai 25 juta deh kalau kalau yang mikro ya atau teman-teman yang baru Hmm. mulai Hmm. gitu 0 sampai 25 Hmm. juta. Udah kita penjualannya 0 sampai 25 juta, udah gitu kita ngasih utangan ke orang piutang gitu ya. Akhirnya jadi Hmm. susah buat kita sendiri untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin Benar itu yang Pak. dihindari ya Pak. Benar Pak. Benar. Benar. Sebaiknya jangan ngasih piutang, kalau bisa ngasih cash. Itu lebih aman ya. Daripada nanti ngasih utang nggak kebayar, malah teman-teman pusing. Akhirnya cari kur ya, cari utangan sama orang lain, ya itu lebih bahaya gitu. Kemarin itu menarik ya Pak mengenai KUR ya. KUR ini kan Hmm. kemarin juga barusan ada kalau nggak salah dari program pemerintah bagi-bagi yang kemarin itu Hmm. sertifikat ya buat PT personal ya kalau nggak salah kan sempat ada yang bagi-bagi PT personal plus pengumuman KUR yang sekarang lagi posisi terendahnya kalau nggak salah ya untuk KUR Hmm. UMKM ya Pak ya. Dibandingkan dengan tahun-tahun Hmm. sebelumnya kalau nggak salah berapa ya 14% ya Pak atau berapa persen sekarang turun jadi Hmm. hanya 3%-an nih kalau nggak salah ya. Jadi Hmm. Hmm. lagi murah banget sekarang gitu. Tapi murah atau rendah bunganya bukan berarti kita harus ngambil juga ya. Jadi ini harus kadang-kadang Benar. kita hati-hati juga ya Pak. Sebaiknya gimana Pak kalau menanggapi ini update mengenai permasalahan permodalan yang kadang-kadang soalnya saya temuin teman saya yang dia ngambil KUR dengan posisi dia yang kayaknya belum siap, malah dia Hmm. kehilangan gitu, bukan malah maju bisnisnya. Nah itu gimana sih Pak Hmm. secara keuangan? Itu mesti dilihat dulu sih Pak. Jadi sebelum teman-teman pengen ngutang gitu ya. Kan permodalan itu kan saya juga boleh asumsikan bahwa teman-teman tuh ngutang ke orang lain atau minta uang ke orang lain gitu ya. Nah, so sebelum kita itu memutuskan untuk kita minta permodalan atau kita memutuskan untuk utang, misalnya kurang kan utang gitu ya, utang ke pihak lain, saran saya teman-teman harus cek dulu ya. By the way, teman-teman mesti punya report keuangannya dulu. Jadi tahu ya kalau teman-teman ibaratnya gini, teman-teman tuh sakit sakit tiba-tiba pusing gitu ya atau gampangannya lehernya tengkuknya ini sakit gitu ya. Itu kok lehernya tengkuknya kok sakit gitu ya.
Nah, teman-teman kalau misalnya hajar aja obat sembarangan kan juga nggak bisa. Gitu ya. Teman-teman harus cek dulu gitu ya. Cek dulu, oh aku tes lab dulu deh kalau teman-teman yang udah mulai umur gitu ya. Tes dulu, tes darah deh ke puskesmas kayak, atau ke BPJS kayak, atau teman-teman misalnya tes ke lab yang berbayar kayak gitu ya. Cekin, oh ternyata saya itu ada kolesterol. Maka saya harus ngapain? Nah, itu harus gitu dulu, guys. Jadi teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh sakit apa, kondisi badannya teman-teman seperti apa, atau kondisi usaha teman-teman seperti apa. Nah, untuk Anda tahu, supaya Anda ngerti nih, aku perlu ngutang atau nggak ngutang, teman-teman harus punya report dulu keuangan, ya seperti topik kita hari ini. 3 laporan keuangan yang disyaratkan untuk teman-teman milikin, gitu ya. Nah, laporan pertama apa? Laporan pertama pasti laporan laba rugi, itu wajib hukumnya. Jadi kalau nggak salah ada yang tanya, rumusnya gimana sih ngitungnya laporan laba rugi, Pak? Ya, saya lihat di atas sempat setting, dan sekalian saya sambil jawab ya. Jadi simpel guys, caranya ngitung laporan laba rugi, itu adalah Anda punya pendapatannya berapa, jadi Anda punya omset berapa, terus Anda kurangin dengan biaya-biaya. Gitu, Anda kurangin, misalnya Anda bayar gaji, Anda bayar sewa, Anda bayar beli bahan, Anda bayar listrik, dan kawan-kawan itu Anda kurangin semua, sampai ketemu, oh ini profit atau enggak profit. Itu dulu. Nah, setelah Anda tahu, oh ternyata aku profit. Kan gitu ya. Jadi goalnya teman-teman sebagai pengusaha UMKM, teman-teman harus bisa memastikan bahwa usaha teman-teman profit atau untung bahasanya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman enggak untung, itu sudah masalah besar, guys. Ya, jadi kunci pertama untuk teman-teman bisa berkembang, kalau dari laporan keuangan, teman-teman harus cek dulu untung enggak untung. Kalau enggak untung, apa yang bisa dilakukan? Ya kan cuma 2 hal. Ya kalau kita ngomong secara keuangan kan simpel ya. Anda nggak untung nih, apa harus dilakukan? Ya simpel-simpel Anda tinggal 2 hal. Yang pertama naikin omset, kan gitu. Naikin omset ini jurusnya Pak Yosep nih yang jago, gitu ya. Jadi naikin omset nih, yang pertama. Yang kedua ngurangin cost, kan gitu. Kalau ngurangin cost berarti kan teman-teman ya cek biaya-biaya apa aja yang kebesaran. Oh ternyata misalnya Anda itu pakai bahannya terlalu kebanyakan. Oh pakai bahannya terlalu boros misalnya ya. Oh ternyata pakai minyak yang harusnya bisa 0,5 liter, pakainya 1 liter sekali goreng. Oh ini boros toh, ya, mulai dipikirin. Apa biaya-biaya bisa dihemat sampai akhirnya teman-teman bisa untung. Ya. Nah kalau sudah untung, maka teman-teman buat laporan yang kedua. Nah laporan yang kedua itu adalah laporan neraca Pak Yosef. Itu ya bahasanya kalau laporan neraca itu simple itu kalau saya ngomong itu gini ya teman-teman supaya gampang nangkepnya ya. Jadi karena kan bahasanya neraca itu kan tidak semua orang bisa memahami. Tapi ini penting. Ya laporan ini penting karena teman-teman tahu sehat enggak sehatnya banyak ketahuan dari neraca. Ya. Nah, cara memahami neraca itu gini guys. Jadi ibaratnya perusahaan kita itu punya timbangan. Ya, timbangan itu selalu, jadi timbangan ini bukan kayak timbangan zaman dulu gitu ya guys, ya, atau yang miring gini gitu ya, ini nggak bisa. Kalau timbangannya di accounting itu selalu sama, ya, jadi timbangannya dia akan selalu sama, ya. Sebelah sini, ini sebelah kanannya kalian, ini saya kebalik, saya ini ya, sebelah kiri kalian ya, sebelah kiri kalian, ini saya analogikan adalah apa? Adalah Anda punya aset. Ya, tahu ya bahasa aset gampang ya dimengerti ya bahasa aset ya. Pak Yosef mungkin bahasa aset gampang dimengerti harusnya ya. Ini bedanya antara pedagang sama pebisnis itu teman-teman. Kalau udah ngomongin aset udah mulai bisnis. Yes ya. Jadi Anda punya aset. Ini ngomongnya pembisnis ya. Apa sih contoh aset gitu ya? Apa sih contoh aset? Misalnya teman-teman punya stok barang, itu aset ya. Teman-teman punya cash itu juga aset. Teman-teman punya tabungan itu aset ya. Teman-teman punya kendaraan motor itu juga aset ya. Jadi semua yang benar-benar menjadi hartanya kalian ya itu namanya aset. Oke? Itu sebelah kiri ya, sebelah kirinya kalian ya. Nah, sebelah kanan itu ada namanya utang. Ya, jadi sebelah kanan ada namanya utang. Ini adalah harta aset kalian. Ini namanya utang, sebelah kanan kalian ini namanya utang. Jadi kalian misalnya utang sama bank, utang sama kur tadi ya yang seperti disampaikan sama Pak Yosef ya. Terus ada misalnya utang sama pemodal, misalnya pemodal Anda bukan Anda yang mau modalin gitu ya, yang mau modalin istri Anda gitu ya, atau yang mau modalin orang tua Anda, itu juga utang anggapannya gitu ya. Itu sebelah kanan ya. Terus aset sama utang ada lagi satu komponen yang perlu teman-teman ketahui adalah namanya aset bersih. Ya.
Aset bersih bahasanya di accounting itu adalah namanya ekuitas. Oke? Bahasanya, tapi biar nggak bingung, saya analogikan adalah aset bersih ya. Jadi aset dikurangin utang, ketemunya aset bersih. Oke? Nah, so teman-teman perlu hitung. Misalnya gini, ini punya aset nih contoh ya, 100. Ya, ini asetnya 100 ya. Anda punya utang 20. Berarti kira-kira aset bersihnya berapa? 100, ini 20. Ya, kira-kira aset bersihnya berapa? Ya, 80 teman-teman ya. Aset 80 bersihnya ya. 80 ya. Jadi 100 dikurangi 20, aset bersihnya 80 ya. Nah, so goalnya teman-teman, ketika Anda punya neraca, Anda mesti cek ya, aset bersih tadi itu nilainya bertambah atau berkurang. Ya, dari sana ekuitas benar dari Kak Indriana ya, ekuitas. Ekuitasnya bertambah atau berkurang. Kalau berkurang ada sesuatu yang salah. Ya, either Anda itu karena Anda banyak utang atau Anda banyak beban gitu ya, atau salesnya kekecilan macam-macam. Ya, jadi apa yang bisa menyebabkan ekuitas ini berkurang, gitu ya. Nah, so ketika kita lihat ekuitas ini bahasanya aset bersih tadi. Oke? Kalau teman-teman misalnya tadi nanggepin jawabannya pertanyaannya Pak Yosep ya, bahwa Pak kalau sebagai UMKM, apakah perlu teman-teman ini berhutang gitu ya, atau mencari modal? Nah, ini kembali kepada bisnisnya teman-teman. Kalau memang bisnisnya teman-teman tuh kan macam-macam ya, ada stage-nya macam-macam. Kalau teman-teman misalnya seperti yang masih UMKM, teman-teman pasti istilahnya teman-teman tuh baru memulai ya. Memulai butuh apa? Butuh modal enggak? Butuh ya. Tapi bisa pun enggak pakai modal misalnya. Ya, ada juga cara-cara yang enggak pakai modal. Misalnya mungkin Pak Yosef sering bahas juga lah ya di IG Sekolah Bisnis pasti ada juga cara-caranya gitu ya. Bagaimana teman-teman mungkin bisa mencari usaha tanpa modal. Nah, itu kan juga ada teknik-tekniknya gitu ya. Tapi kalau seandainya butuh modal, ya Anda lihat dulu. Oh, saya butuh modal saya cukup enggak? Oh, cukup. Ya udah, pakai modal dulu di jalan. Tapi kalau memang ternyata Anda memang butuh pemodal, karena memang, saya modal saya 1 juta nih. Saya butuh bisnis ini, sewa dan kawan-kawan 10 juta, kurang nih. Ya udahlah, saya pinjam sama siapa, atau saya join sama siapa. Nah, itu baru Anda modalin. Atau Anda ngambil kur. Tapi ngambil kur kan juga enggak gampang ya, Pak Yosef ya, teman-teman ya. Yeah. Kan masih ada syarat persyaratannya, gitu ya. Teman-teman harus ada laporan keuangan, usahanya sudah berjalan berapa lama gitu ya, terus dinilai dulu gitu ya, tinggalnya di mana, usahanya apa, dan kawan-kawan, baru Anda dikasih utangan, seperti itu. Jadi, nilai dulu, apakah kira-kira saya butuh modal atau enggak. Kalau enggak butuh modal, enggak harus teman-teman berhutang. Ya. Banyak cara yang bisa dilakukan dengan Anda mengelola laporan keuangan Anda enggak harus ngutang kok. Gitu ya. Tapi tinggal komponennya aja, apa yang bisa dihemat. Gitu. Mungkin saya coba ini jadi orang yang tadi penasaran nih Pak. Jadi yang penasaran itu adalah kok saya tetap butuh yang neraca sih Pak? Padahal kan bukannya cukup ya untuk ngitung pemasukannya berapa dikurangi dengan pengeluarannya berapa. Kan saya langsung ketahuan untungnya berapa. Kenapa saya perlu pakai neraca ya Pak? Gimana? Nah, ini Pak yang menarik Pak. Jadi banyak pengusaha itu Pak, terutama teman-teman ya. Nanti kalau sudah punya laporan laba rugi gitu ya. Saya ini untung Pak gitu ya, saya ini punya salesnya lumayan, 1 bulan bisa 50 juta ya. Untung bersih-bersih bisa dapat ya kurang lebih 20 sampai kadang-kadang bisa sampai 10 sampai 20 juta Pak misal gitu ya. Teman-teman dapat 10-20 juta berarti let's say ini 20-40%, lumayan gede gitu ya, itu misalnya gitu ya. Ya let's say misalnya gitulah ya. Nah, ternyata guys, Anda sudah dapat untung sekian besar. Tapi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah apa? Teman-teman cek, loh, uang saya ini harusnya untung 1 bulan 20 juta. Tapi sekarang uangnya kemana ya? Bentuknya apa ya? Kok enggak kelihatan uang 20 juta ini? Karena rekening saya kok, kelihatannya kok sama aja nih kelihatan rekening saya gitu ya. Nah, gimana caranya teman-teman tahu? Ya, ada 2 cara. Yang pertama, Anda cek dulu laporan neraca. Jadi neraca ini kelihatannya penting-penting, enggak penting teman-teman. Tapi kalau menurut kami sebagai orang keuangan, neraca itu penting banget. Ya, jadi kalau kalian punya neraca tadi ya, yang saya ngomong di timbangan tadi ya, timbangan yang harus seimbang ya, ada aset, ada utang, ada aset bersih, itu penting ya, karena di sana teman-teman bisa lihat ternyata untung saya sekarang itu berubah menjadi apa, misal ya, teman-teman untung ya 10 juta per bulan, tapi nggak berupa cash,
Bisa nggak kira-kira ternyata Anda itu punya stok barangnya kebanyakan? Ya. Jadi teman-teman beli stok karena stoknya lagi murah. Anda beli bahan gitu ya. Anda misalnya Anda jualan pakai misalnya Anda jualan baju online gitu ya. Oh ternyata baju yang merek itu atau baju yang model itu yang lagi sale. Wah, saya borong deh lebih banyak supaya saya bisa jual. Ya kan? Nah, akhirnya Anda keluarin uang tadi yang keuntungan bulan lalu, Anda pakai untuk beli baju. Kayak gitu. Tapi kalau Anda nggak tahu neraca Anda nggak akan tahu loh. Mana ya uang saya ya kok tiba-tiba habis ya. Nggak tahu berubahnya baju. Nah, baju itu guys, dicatatnya adalah di neraca. Ya, neraca tadi kan di kolom yang tadi ya, sebelah kiri ya, aset. Ya, karena ada stok bajunya Anda, ada kas uang tunai, ada misalnya Anda ngasihin utangan ke orang tadi ya, piutang usaha tadi yang ngasih utangan ke orang, itu juga di sebelah kiri. Kan gitu. Itu pentingnya seperti itu. Nah, Jadi yang kedua, kalau kita mulai bisnis, Pak, itu tadi kita udah punya barang jualan, kita beli barang modal itu mau kita jual, kita catat biasanya kan pendapatan sama pengeluaran aja ya, atau laba dan ruginya aja. Secara cash-nya mungkin kita kelihatan bahwa kita ada untungnya nih, tapi ternyata kita belum memperhitungkan hal-hal yang di sini nggak kelihatan. Contohnya tadi inventory ya, kita punya stok berapa itu kan nggak kelihatan. Dan itu yang sering kejadian buat teman-teman yang punya bisnis, yang masih pemula, nggak peduli ada berapa nih si stoknya kita kan. Kalau kita nggak pantau lewat si neraca tadi ya, dan nggak hanya stok, tapi ternyata ada hal-hal di luar itu yang nggak bisa kita lihat hanya dari cash masuk cash keluar aja gitu ya. Atau dari tadi itu ya. Jadi karena itu kita butuh neraca ya Pak. Benar sekali Pak, benar sekali. Penting sekali kalau teman-teman bisa punya neraca ya. Gitu. Terus kalau hubungannya dengan berhutang tadi, si laba rugi ini kan kita melihat uangnya. Terus nanti ada yang berhutang juga nih. Yang berhutang ini kan tetap kelihatan ya di tempatnya laporannya mereka yang tanpa neraca ini. Tapi yang nggak kelihatan itu apa aja sih Pak? Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, emang aku kalau hanya pantau laba rugi aja, itu aku kehilangan view atau kehilangan apa aja aku nggak bisa ngeliat gitu. Kalau aku hanya pantau yang ini aja. Karena saya yakin banyak kita yang di UMKM ini pengennya kan mudah, simple, gampang. Yaitu langsung aja masukin laba rugi, kelihatan untung atau ruginya. Udah cukup kayaknya gitu ya. Tapi ternyata dari luar dari itu, ada banyak yang teman-teman atau kita sebetulnya perlu tahu, tapi kita belum tahu. Yang kita pikir kita udah tahu dengan laba rugi aja. Nah, salah satunya kan inventory tadi contohnya ya Pak. Tapi selain itu ada apa lagi Pak yang ternyata di neraca ini kelihatan, tapi di laba rugi ini nggak kelihatan sebetulnya gitu. Dan kita pikir bisnis kita baik-baik aja gitu. Tapi ternyata bisnis kita nggak baik-baik aja sebenarnya. Menarik Pak, menarik. Beberapa hal yang bukan beberapa hal ya, banyak hal yang nggak bisa Anda lihat di laporan laba rugi. Maksudnya gini, banyak komponen neraca yang tidak bisa Anda lihat di laporan laba rugi. Contohnya, ya, yang pertama adalah terkait dengan utang, Pak. Jadi utang itu tidak pernah kita tetap di laporan laba rugi. Banyak perusahaan itu mohon maaf, ya, yang gulung tikar. Kenapa? Karena ngelihat untungnya besar, gitu. Untungnya besar, akhirnya kebiasaan manusia, oke ya. Untungnya besar, juga ini yang penting teman-teman ya. Sudah punya untungnya besar, rekening banknya nggak dipisah. Ya, rekening banknya pribadi sama rekening bank usaha kegabung jadi satu. Gitu? Nah, kecenderungan manusia teman-teman, kalau seandainya kita lihat rekening banknya bagus, rekening banknya baik, apalagi laporan laba rugi untung, itu yang sering terjadi adalah apa? Kita itu biasanya terpacu atau terdorong untuk memakai uang lebih banyak. Ya, personal ya, personal lagi ya. Personal Pak, bener. Apalagi kalau istrinya misalnya lagi butuh, anaknya lagi butuh, keluarganya lagi butuh. Wah, ini uangnya lagi banyak, untung juga, sudah saya pakai aja. Kayak gitu. Lupa utang lagi Pak. Lupa utang Pak. Kalau duit masuk, kita ingat ya, duitnya masuk nih saya ingat. Kalau duit keluar kita lupa apalagi utang. Itu bener, lupa utang. Utangnya nggak dihitungin. Kalau harus punya utang kan dia harus cadangin tau uang untuk bayar supplier. Tapi karena nggak ngeliatin komponen neraca tadi ya, nggak ngeliatin utang, akhirnya loss. Ya, dipakai. Akhirnya apa? Supplier lagi ke kita. Suppliernya lagi ke Anda. Pak, bayar dong utangnya. Oh iya, uangnya belum ada nih, mepet nih. Oke, tunggu ya. Tunggu seminggu, tunggu 2 minggu, tunggu 3 minggu, tunggu sebulan, tunggu 2 bulan. Lama-lama suppliernya sudah bosan juga kan ya.
ini dijanjiin terus nih kan, dia putar-putar pasti, putar kasih sana kasih sini kan gitu, karena uangnya kan mepet karena sudah terlanjur pakai kan. Akhirnya gimana ya, suppliernya nggak kasih kita barang. Begitu supplier nggak kasih kita barang, makanya terjadi kalian nggak bisa jualan kayak gitu ya. Jadi ini komponen satu neraca Pak, contohnya Pak, itu yang pertama ya. Selain neraca apalagi, misalnya ada piutang tadi, piutang usaha ya. Piutang usaha itu kan kita ngutangin orang ya, itu juga nggak tercantum Pak. Nah, yang menarik Pak, yang saya sering temuin di lapangan Pak, ini jujur true story ya, nggak tahu teman-teman ngalamin nggak, ada UMKM, teman-teman UMKM ya, yang sudah punya modal lebih, ya, sudah punya dana lebih, ya, at the end ya, dia berani untuk memberikan hutangan, atau bahasanya akuntansi adalah memberikan piutang kepada orang lain, ya. Dan yang keren Pak, nggak ditagih-tagih, sudah ngasihnya piutang, orangnya nggak nagih, Pak. Ini true story, saya pernah nemuin beberapa orang seperti itu. Dia nggak pernah nagih kliennya, bahkan bukan nggak pernah nagih, lupa nagih, Pak. Jadi dia lupa nagih, ini yang mana yang belum dibayar, yang sudah terbayar mana, dia juga nggak pernah nagih, lupa nagih. Jadi kalau misalnya terbayar karena si customernya tadi itu berbelas kasihan dan orangnya bertanggung jawab, akhirnya dia mau bayar. Pak, aku mau bayar ke utangku yang kemarin ini sekian ya. Oh iya Pak, terima kasih. Taunya gitu Pak. Ya. Jadi teman-teman kalau nggak punya neraca, teman-teman nggak tahu kan, kalian pernah ngasih utangan ke orang berapa. Dan ini masalah besar kalau teman-teman tidak pernah melakukan penagihan. Karena kalau Anda punya neraca, Anda tahu, oh piutangnya sekian kan, entek. Misal, contoh nih, Anda tahu 1 bulan itu Anda penjualan 50 juta per bulan. Misal ya, 1 bulan 50 juta. Kalau misalnya Anda punya piutang, ya, piutangnya itu 100 juta, berarti kira-kira Anda itu lagi torok berapa bulan penjualan? Ayo, 50 juta penjualan per bulan, piutangnya 100 juta. Ya. Berarti Anda lagi torok 2 bulan, guys, itu untuk ngutangin orang. Ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ini simpel-simpel ya, kita berpikir secara simpel aja ya. Jadi, kalau Anda jualan 50 juta, ngutangin orang 100 juta, nggak dibayar-bayar, berarti Anda torok 2 bulan. Kan gitu. Kalau tadi misalnya Anda dapat bunga kur, gitu ya, bunga kurnya, let's say, kalau dulu mungkin masih 10-an% gitu ya, sekarang katanya Pak Sob tinggal 3-4% ya, lebih murah karena fasilitas pemerintah, tapi itu terbatas juga ya, jumlahnya kan nggak besar. Ya. UMKM itu disubsidi pemerintah juga ya, hanya sampai akhir tahun katanya. Benar, sampai akhir tahun, tapi jumlahnya juga nggak besar ya Pak Yosef ya, saya jumlahnya kan cuma berapa juta atau puluh juta kalau nggak salah ya. Nah, itu teman-teman kalau misalnya bunga yang kur masih cukup murah karena 3-4%. Tapi coba teman-teman kalau misalnya teman-teman ngutang beneran, ya, ngutang jaminin rumah gitu ya, dengan bunga misalnya 10-12% per tahun, ya. Kalau Anda ngutangin orang 2 bulan, guys, ya, sama dengan Anda itu sedang rugi 2%, 1%, Anda sedang rugi 2%, ya, karena 2 bulan ya. Kalau misalnya 12% per tahun, berarti kan 1 bulannya kan 1%. Kalau 2 bulan kan 2%. Jadi Anda itu lagi rugi 2%. Kalau Anda lagi ngutangin orang 2 bulan. Kayak gitu. Nah, kalau untungnya lumayan besar, enggak apa-apa. Tapi ada juga banyak perusahaan yang saya lihat untungnya cuma 3%, untungnya 4%, mepet gitu ya. Ngutangin orangnya 4 bulan. Itu banyak yang gitu, Pak Yosef. Demi untuk jualan juga ya, kadang-kadang serba salah ya. Demi kalau saya untuk jualan. Tapi saya nggak bisa jualan gitu ya. Padahal nah, ini mindset, Pak. Profile margin kita juga nggak segede gitu, walaupun harga jualnya cukup tinggi gitu ya. Benar. Ini mindset Pak, yang saya rasa teman-teman sebagai pengusaha harus mulai belajar juga. Ya, mungkin tidak semua, tapi ada sebagian orang yang berkata bahwa saya itu yang penting sales Pak. Gitu ya, saya yang penting sales, saya yang penting jualan. Jadi kalau saya nggak jualan, saya nggak punya duit Pak. Itu pandangannya mereka. Padahal yang penting itu bukan hanya jualan, tapi jualannya harus ketagih, kan gitu. Jualannya harus dibayar. Kalau nggak dibayar juga susah, kan gitu. Bagus lagi kalau jualannya terbayarnya cash, terbayarnya langsung cepat COD, jadi Anda nggak ngutangin orang, itu lebih bagus lagi. Gitu, ini menarik nih Pak, tadi saya baru pin dari Anggito 15, ini mungkin isunya adalah gimana cara memanage antara kita yang lagi growing, mungkin dari UMKM udah mau naik, masih di UMKM, tapi kita naik level lah dari UMKM-nya kan, dari tadinya profitnya 10 juta, naik ke 50 juta, naik ke 100 juta gitu kan, makin lama makin naik. Tapi
kalau fixed cost itu atau biaya sewa kios atau ini karyawan kasus ini udah nyawa karyawan, udah hire karyawan, ternyata yang kita pikir bisnis itu fix terus terus naik terus gitu, tiba-tiba turun ya. Terus dia udah Hmm. hire karyawan atau fixed cost-nya ini membebani dia sendiri nih. Padahal karakter Hmm. bisnisnya mungkin di saat itu harus cukup turun dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mungkin ini sering dialami Hmm. terutama teman-teman yang di level UMKM karena kalau bisnisnya besar mungkin kita bisa ada ruang untuk belok-beloknya kan cukup banyak gitu. Tapi kalau UMKM Hmm. ya itu top itu yang mereka bisa gunakan buat bayar karyawan gitu. Nah, Hmm. sebaiknya kalau untuk UMKM itu seperti yang tadi nih mau tanya kalau cara menggaji karyawan supaya nggak rugi. Sempat punya karyawan 3 katanya Pak. Ternyata Hmm. pengeluarannya tiba-tiba lebih banyak untuk membayar gaji karyawan. Nah, jadi mungkin tadinya masuk nih, dihitung 100 juta saya bisa kasih ke karyawan beberapa supaya sayanya bisa ke tempat lain yang lebih strategis gitu misalnya. Tapi Hmm. ternyata kok keadaannya sangat jauh berubah gitu. Itu apa yang harus ditanggapi? Jadi gimana caranya kita bisa mengubah pola keuangan kita di saat bisnis kita ini lagi krisis atau lagi menuju keadaan yang sulit gitu, Pak? Oke, siap. Saya coba jawab ya, Pak Yosef dan teman-teman ya. Jadi gini, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika meng-hire karyawan, teman-teman tuh harus tahu dulu karyawannya ini pekerjaannya apa. Ya, saya sering menemukan bahwa orang itu atau pengusaha itu sering meng-hire karyawan tapi job desk dari karyawannya nggak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, job desk karyawannya itu diberikan hanya sepersekian daripada yang bisa dilakukan oleh karyawannya. Maksudnya, misalnya karyawannya bisa 100% mengerjakan, tapi dia cuma dikasih bagian cuma 50% pekerjaan. Jadi seluruh waktunya nggak bisa dimaksimalkan. Ya, misal contoh, teman-teman punya sebuah depot kecil atau let's say Anda punya kontainer gitu ya, apa F&B kontainer gitu ya, Anda punya mungkin ukuran 2x2 atau 3x3 gitu ya, Anda jualan apa kayak misalnya kentang, jualan kebab, jual I don't know macam-macam ya. Tapi Anda misalnya Anda cari kasir sendiri, dua Anda cari misalnya yang masak sendiri gitu ya, tiga Anda cari tukang cuci-cucinya sendiri misalnya. Yang alhasil adalah karyawan Anda itu banyak nganggurnya. Ini yang sering saya temuin di lapangan. Karyawannya banyak nganggurnya, karyawannya nggak ngapa-ngapain. Dan kadang-kadang pengusaha itu kurang bisa memikirkan. Kalau karyawan saya nganggur, mesti diapakan ya supaya bisnisnya bisa lebih berkembang. Ya, ini yang satu masalah. Ya, jadi ketika Anda terlalu banyak karyawan di dalam satu perusahaan, ini yang akhirnya bisa membuat beban gaji karyawan menjadi besar. Ya, jadi ketika teman-teman mau meng-hire karyawan, teman-teman harus deskripsikan dulu yang jelas. Tugas dan fungsinya dia apa, dan itu harus dideskripsikan secara maksimal. Ya, saya kasih notes, bukan kita ini bahasanya mau ngerjarotikan orang, bukan. Ya, jadi teman-teman juga nggak boleh, was, saya kerjanya mall nih, bukanya jam 8, misalnya jam 8, atau saya buka pagi nih, saya buka jam 8 pagi sampai jam Mau 10 tutup ya malam, jam 10 tapi ya. saya punya satu shift aja, itu juga nggak boleh guys, kasihan juga Iya. orangnya. Ya teman-teman harus atur ya. Tapi maksudnya apa? Anda lihat, selama mereka bekerja, saya yakin dan percaya ada jam-jam sibuk, ada jam-jam nggak sibuk. Nah ini yang perlu teman-teman define. Maksud define apa? Deskripsikan atau tentukan. Kira-kira kalau nggak sibuk ngapain, kalau sibuk ngapain. Jadi biar tugasnya mereka bisa lebih optimal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong soal gaji guys, ya, kalau kita ngomong soal gaji, teman-teman harus mulai berpikir bahwa di dalam komponen biaya, ya, itu ada dua macam pengeluaran, dua macam jenis pengeluaran, ya. Yang pertama adalah pengeluaran tetap atau namanya fixed cost, ya. Itu mau tidak mau harus Anda bayar, ya. Yang kedua namanya variable cost. Nah, variable cost ini adalah biaya yang timbul karena di-trigger oleh sesuatu, karena didorong oleh sesuatu. Misal, ya, kalau Anda misalnya ada penjualan nambah, maka saya akan beri tambahan komisi. Itu namanya variable cost. Ya, kalau Anda masuk kerja on time, saya akan dapat tambahan gaji. Ya, kalau Anda misalnya masuk setiap hari, saya akan tambahkan tunjangan transport. Oke? Nah, itu namanya variable cost. Biaya yang bisa dihitung karena ada trigger sesuatu.
Maka yang perlu teman-teman perhatikan ketika menggaji seorang karyawan, teman-teman harus define dulu. Anda harus deskripsikan dulu gitu ya. Anda harus detailkan dulu. Oh, karyawan ini misalnya sebagai waiter ya. Saya mau gaji UMR kok rasanya juga belum sanggup gitu ya. Kita ngomong apa adanya teman-teman Iya, ya. iya. Teman-teman kalau kita ngomong, wah Pak semua UMR, saya yakin dan percaya banyak orang belum kasih UMR kok. Iya. Ya, saya tahu gitu ya. Tapi teman-teman kita nggak berani ngomong aja gitu ya. Nah, karena ngomongnya pakai Soalnya online nggak bisa. Pak Deddy sama saya nih juga pelaku bisnis ya Pak ya. Kalau Pak Deddy ini di Yes. F&B ya Pak ya, ada resto ya, F&B ya. Ada usaha event juga. Kalau Ada saya event kan juga. di salon. Jadi Salon, mungkin saya benar. juga sharing dari pengalaman yang saya membesarkan ini bisnis saya nih di bidang salon ini. Saya itu pertama kali akan kalkulasi juga selain tadi yang tadi sharingkan itu dibagi antara kalau kita belum terlalu punya kemampuan untuk bayar karyawan, yang saya utamakan itu adalah karyawan yang punya impact ke profit langsung gitu ya, atau ke omset langsung. Yes. Karena kan ada karyawan-karyawan kita yang sifatnya back office gitu misalnya ya. Kalau bisa Nah, yang sifatnya back office atau fix ini di mana ibaratnya penjualan naik ya dia ada gajinya, penjualan turun ya kita harus gaji juga gitu ya. Padahal nggak ada impact ke performance kita secara keuangan gitu ya. Itu sebisa mungkin teman-teman hire-nya itu hire very 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 slow gitu ya. Atau kalau nggak hire slow ya hire hire lebih cepat atau hire slow tapi juga fire fast. Itu kalau katanya Gary Vee saya lihat ya. Terutama back office karena back office itu efeknya sangat besar ke tempat kita fix cost-nya kan. Kalau kita karyawan yang produktif, ibaratnya kalau salon ya berarti orang yang ada terapisnya atau orang yang potong rambut di salon, itu mereka tuh bekerja dan omset tuh masuk gitu ya. Atau kalau di resto ya si pramusajinya, si kokinya itu kan harus ada di lapangan gitu. Nah yang itu yang teman-teman delegasin pertama-tama tuh, karena impact-nya direct ke profit gitu ya Pak. Terus kedua, tadi tuh saya juga pakai strateginya Pak Deddy tadi tuh ya, yang variabel sama fixed cost. Jadi kalau kita masih baru, sebisa mungkin selain prioritasnya back office ditunda, yang kedua juga variabel cost-nya ini kita utamakan diperbesar. Terutama kalau kita UMKM yang masih kecil. Waktu kita naik ke level yang lebih tinggi, kita udah bisa afford untuk fixed cost yang cukup besar karena kan kestabilan omset kita udah lebih jelas ya Pak ya. Kalau kita UMKM banget gitu naik turunnya itu masih sangat sangat drastis gitu. Jadi kalau bisa semuanya dibikin variabel kalau bisa gitu ya, karena otomatis akan lebih ringan gitu ya. Kalau bisa ya kan, memang ada beberapa yang nggak bisa gitu ya. Mungkin ini tambahan dari saya sih Pak, pengalaman aja. Mantap Pak, mantap. Ini benar sekali sih Pak Yosep ya. Jadi buat teman-teman ini satu seni ya. Kita ngomong bisnis ini kan tidak ada sesuatu itu yang pasti, tidak ada sesuatu yang fix ya. Mungkin teorinya sama, prakteknya setiap usaha masih berbeda. Nah, tapi memang kembali teman-teman ke variabel tadi, ke cost gaji tadi. Memang kalau saya dorong, kalau memang teman-teman memiliki kemampuan untuk menggaji karyawan Anda sesuai dengan haknya secara undang-undang, dorong gaji ya, karena itu haknya mereka. Saya percaya kalau kita menggaji orang dengan lebih bagus, tapi usaha kita juga berjalan dengan lancar ya, berkat Anda juga akan berlimpah-limpah. Itu yang saya percaya kan gitu. Nah, tapi kalau ternyata memang belum, ya seperti kata Pak Yosep, teman-teman harus mulai bagi, cari komponen-komponen yang fix apa, cari komponen-komponen yang variabel apa. Misalnya tadi ya, ada tunjangan misalnya makan ada tunjangan transport ada tunjangan kerajinan, ada tunjangan lembur, ada tunjangan apa komisi. Nah, itu dibagi-bagi, ya, persentasenya Anda hitung, ya. Nah, ketika nanti misalnya ternyata mereka tidak sampai target, mereka sering bolos, ya Anda bayar sesuai dengan kondisi yang mereka pantas didapatkan, dan itu fair enough ya. Jadi bukan kita ngomong gini terus kita ngajari teman-teman untuk ngemplang gitu ya, maksudnya kita mau menindas karyawan kita, bukan ya teman-teman ya, tidak itu konsepnya ya. Tapi kita atur loh, kalau kamu kerja ya sesuai dengan output atau daripada hasil yang memang kamu kerjakan. Kalau kamu kerjakannya kecil ya kamu hasilnya kecil. Tapi kalau kerjanya bagus, ya bagus. Ya gitu. Misalnya Anda terkait dengan komisi. Salesnya naik, ya kasih tambahan ke mereka. Kan gitu. Jadi misalnya Anda bisa hitung, oh ternyata komisi, misalnya di Pak Yosep ya, ada terapis lah, ada yang bagian rambut, ada yang bagian apa. Nah itu dihitungin, oh ternyata dari sales kamu dapat sekian persen. Nah begitu mereka salesnya naik, mereka juga happy. Nah Anda juga happy. Jadi sama-sama happy, everybody happy. Gitu. Itu sih kurang lebih ya, Kak Anggito ya. Semoga menjawab ya. Oke,
Lanjut lagi Pak, ini kekurangan selanjutnya adalah kadang-kadang kita udah punya struktur keuangan tadi Pak, Hmm. tapi kita lupa untuk mengaksesnya itu atau udah masukin data semuanya, karena ini kejadian juga di saya sih sebenarnya sih, jadi ngaku dosa Hmm. nih saya. Udah punya Ah. semuanya, tapi kita nggak punya waktu, nggak punya cara buat ngelihat yang mana sih yang harus kita lihat dari paling nggak dua tadi aja, laba rugi, satu, kedua dari balance sheet. Udah ada datanya sih, kalau Hmm. ditanya ada nggak datanya? Ada semuanya gitu ya. Tapi itu Hmm. berguna nggak buat planning kita ke depannya atau buat rencana kita ke depannya? Ya, ya kelihatan aja ada gitu, tapi kita nggak tahu gimana sih yang harus aku lihat, yang mana sih gitu ya. Nah, minimum banget. Mungkin kalau kita ngomongin orang yang berinvestasi di pasar saham, ya dia pasti analisa Hmm. keuangannya detail banget gitu kan ya. Tapi kita Hmm. yang UMKM aja lah Pak, kita yang baru memulai bisnis, kita butuh laporan keuangan, tapi kita juga butuh decision making, analisa berdasarkan Hmm. data, bukan pakai feeling ya. Nah itu apa sih Hmm. minimum yang harus kita lihat setiap bulannya dari laporan keuangan tadi tuh Pak? Oke, ini menarik Pak. Jadi kalau misalnya kita ngomong UMKM ataupun perusahaan IPO, itu kalau bagi saya Pak ya, itu cara ngelihatnya ya mirip-mirip, gitu ya. Hmm. Tapi memang detailnya lebih banyak perusahaan yang sudah besar. Kalau UMKM kan komponennya kan tidak banyak, kan gitu ya. Detail-detail komponennya pengeluaran, neraca dan kawan-kawan tidak banyak. Nah, by the way, teman-teman, kalau punya laporan neraca laba rugi, itu apa yang harus dilihatin? Ya, saya ya semuanya, kan gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilihatin apa? Apakah profitnya sudah benar atau enggak? Itu yang pertama. Jadi kan Anda pasti cek dulu toh, oh dari laba rugi ada penjualan atau omset, ada cost-nya, ketemunya profit atau enggak profit, kan gitu. Ada check-in, ya. Terus ini satu tips buat teman-teman, ya. Kalau sudah punya laporan laba rugi, teman-teman itu harus cek laporan laba ruginya perbandingkan tiap bulan. Nah, kalau Hmm. perbandingkan tiap bulan, ini baru bermanfaat. Tapi kalau teman-teman nggak bandingkan tiap bulan, nggak ada lihat, maksudnya lihatnya ya cuma ya sudah untung gitu, Hmm. ya nggak bisa dianalisa. Dianalisa ketika apa? Anda bandingin. Oh, oke, sekarang sudah bulan Agustus nih. Aku mau lihat nih laporan mulai bulan Juli sampai mundur ke bulan Februari misalnya, 6 bulan ya, kita mundur 6 bulan. Dan saya sarankan memang kalau bisa mundur 6 bulan ya. Jadi Anda cek, oh dari misalnya dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu laporan keuangan saya seperti ini. Ya, Anda bandingkan guys. Anda cek bandingin penjualan bulan Februari sampai Juli, biaya A Februari sampai Juli dan kawan-kawan Anda bandingin semua. Nah, di situ baru Anda bisa lihat ya. Nah, by the way, kalau teman-teman sebagai pengusaha UMKM yang masih mengerjakan laporan keuangannya sendiri, masih mengerjakan apa namanya operasionalnya juga sendiri ya, itu Anda masih aman dari namanya kecurangan. Ya. Hmm. Tapi kalau Anda sudah punya namanya karyawan, ada punya sudah mulai hire karyawan, hire staff gitu ya, tadi ya, hire 3 orang gitu ya. Nah, dulu misalnya Anda kerjakan sendiri, biaya minyaknya 1 hari 1 liter ya. Ternyata ketika Anda hire staff, 1 harinya sudah naik tuh 1,2 liter kan gitu. Nah, secara laporan keuangan guys, kalau cuma selisih 200 mili, tidak kelihatan. Oke, tapi kalau coba Anda bandingin, ya, nah ini pentingnya kenapa Anda perlu bandingin laporan keuangan, ya. Februari, Maret, April sampai Juli Anda bandingin, Anda cek, oh ternyata biaya minyak saya di bulan Februari itu ternyata 500.000. Terus di bulan Maret 525.000. Ini ngomongnya salesnya sama, gitu ya. Ngomong salesnya sama, salesnya naiknya kurang lebih, gitu ya, nggak naik-naik banget, ya. Kurang lebih lah. Misalnya salesnya ngomong 50 juta, nggak gitu ya, ngawur aja ya. 50 juta naik turunnya dekat 51, 50, 50, 500, 52, 549, pokoknya dekat-dekat ya. Tapi waktu di Februari ya minyaknya misal ya 500.000. Maret 550.000. April 525.000. Tapi ya bulan Mei kok tiba-tiba minyak saya 750.000. Hmm. Nangkep ya teman-teman ya. Ini Anda langsung kelihatan. Loh, kok bengkak ya minyaknya ya? Kenapa ini kok bengkak? Nah, begitu teman-teman tahu bengkak, itu teman-teman check-in. Oh, laporan ini apa yang salah ya? Kenapa kok bengkak?
Gojek-in, oh dulu 1 liter 1 hari, sekarang 1,2 liter. Loh kok bisa? Penjualannya sama. Oh iya Pak, ternyata mohon maaf Pak, ada yang Mbak pulang 100 liter per hari ya. Kan nggak tahu ya. 100 mililiter ya. Jadi teman-teman mesti perhatikan gitu ya. Ketika teman-teman sudah punya usaha semakin besar, masalah teman-teman kedua, itu bukan hanya sama pihak eksternal. Ya, teman-teman ningkatin omset urusan sama eksternal. Ya, supplier, customer, ya, kompetitor. Tapi begitu Anda mulai besar, ya teman-teman sudah mulai omset 50 juta, 100 juta, 200 juta, nggak tahu ya teman-teman yang hari ini nonton ya, mungkin omsetnya sudah gede-gede gitu ya, tak doain semua gitu ya, omsetnya bagus-bagus gitu ya. Nah, yang berikutnya, masalah yang berikutnya adalah hubungan sama internal usaha Anda. Ya, hubungannya apa? Ya sama kecurangan tadi. Ya, banyak saya temuin di lapangan Pak Yosef ya, orang-orang yang untungnya gede gitu ya, laporan keuangan katanya gede, tapi borosnya di mana-mana. Ya, karena tadi nggak pernah ngeliatin. Ya, itu satu. Terus apalagi, misalnya teman-teman ngeliatin neraca. Ya, neraca juga penting Pak Yosef. Neraca itu kalau di laporan keuangan, ya itu ada namanya analisa rasio. Ya, jadi ada indikatornya. Ya, misalnya apakah usaha Anda sehat atau tidak itu ada indikatornya. Misalnya dari profitabilitas, dari likuiditas, dari aktivitas, ya, dari turnover dan kawan-kawan. Itu ada ngitungnya. Jadi misal gini. Kalau yang simpelnya apa ya Pak? Rasio itu ya. Rasio Simpel ya, simpel ya. Nah, kasih yang simpel deh. Simpelnya misalnya Anda punya perputaran atau lama waktu simpan stok. Itu paling simpel deh, paling simpel ya. Jadi tak cara yang paling simpel ya. Lama waktu simpan stok ya. Banyak orang yang berpikiran ketika mereka punya stok banyak, mereka itu aman dan mereka sudah benar. Ya. Apakah salah? Enggak juga. Itu boleh-boleh aja. Tapi banyak juga perusahaan yang saya temuin teman-teman, itu stoknya disimpan itu sampai ulang tahun. Ya. Maksudnya tahu ya sampai ulang tahun ya. Jadi muter guys, setahun lagi baru dijual ya. Kadang-kadang muternya bukan sekali guys, 2 kali muternya gitu ya. Nggak tahu teman-teman ngalamin atau enggak ya. Iya. Bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena dulu waktu beli barang terlalu nafsu ya, beli barang terlalu nafsu. Misalnya teman-teman punya baju gitu ya. Punya baju, punya usaha baju, terus lihat bajunya laris ya. Udah, aku nafsu, aku beli saja yang banyak. Karena dapat harga murah. Tapi by the way baju itu kan punya juga masa. Ya, lagi masanya lagi in, dia laris. Lagi masanya nggak in, Anda jual pun tak laku. Anda sale pun belum tentu laku. Kayak gitu. Terus itu Anda udah terlanjur beli banyak, Anda simpan di gudang. Nah, itu yang masalah. Jadi ketika Anda ngomong, Pak, saya punya stok banyak, bagus enggak? Ya bagus, tapi kalau bisa dijual. Kalau jualnya ulang tahun, guys, itu ya nggak bagus. Ya. Kenapa? Karena gini, Anda beli stok, Anda beli barang, Anda jual, itu kan butuh modal. Ya, kebanyakan orang nggak pikir Pak Yosef, kebanyakan mungkin teman-teman juga nggak pikir, oh aku beli pakai modal, ya sudah modalku sendiri nggak masalah, kan uangku sendiri, bukan orang lain, ini Pak Yosef ya. Nyimpennya juga kan di tempat di rumah-rumahku juga gitu ya. Oh, rumah-rumahku sendiri kan nggak masalah, kan gitu ya. Teman-teman kan mungkin pandangannya gitu. Tapi coba teman-teman pikir, di dalam konsep keuangan, itu ada konsep namanya value of money. Jadi nilai daripada uangnya nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau Anda sekarang pakai uang Anda sendiri, yes benar. Pertanyaannya, kalau Anda utang bank, Anda rugi berapa sekarang? Nangkap nggak? Kalau Anda utang bank, Anda rugi berapa? Setahun nggak jualan barang, barangnya di gudang Anda, di stok aja. Berarti Anda lagi rugi 12%. Ya. Kalau misalnya tadi bunganya 12% setahun ya. Anda barangnya kesimpan 12 bulan sama dengan 12% Anda rugi. Nah, pertanyaannya adalah Anda untung berapa? Lah Pak, untung saya cuma 15% Pak. Ya udah, habis kan gitu. Ya, dulunya 15% untung, tapi karena ulang tahun sekarang tinggal dikurangi 12, untungnya tinggal 3%. Jadi secara nilai uang Anda nggak nambah, guys. Nambahnya cuma 3%. Tapi kalau memang katakanlah dead stock dan dead stock itu memang dia tidak mampu untuk terjual, berarti toh memang nggak bisa dikeluarkan juga gitu Pak. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini Pak, ini harus melihat dulu runtutannya. Jadi dead stock ini kan ada satu hal.
Kenapa kok bisa desktop? Gitu ya. Misal tadi belinya kebanyakan. Ya, kalau belinya kebanyakan kan bisa dicegah. Tapi kalau belinya salah, ya ini mungkin ya memang salah prediksi gitu ya. Belinya keliru, dia misalnya order baju model gini, dia udah terlanjur buat, ternyata nggak laku. Nah, itu juga nggak bisa ngomong ya. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan gini, begitu teman-teman desktop, ya, begitu teman-teman tahu, ya teman-teman harus nilai dulu, oh ternyata saya punya barang yang desktop enggak? Nah, pertanyaan saya teman-teman tahu enggak ada barang kalian yang desktop atau enggak gitu. Banyak orang yang nggak ngerti ada desktopnya loh, teman-teman ya. Nggak usah ngomong UMKM deh, pengusaha yang udah besar saya kadang-kadang nggak tahu lah mereka punya desktop, ya. Mereka cuma lihat nilainya secara neraca, oh saya punya barang banyak gitu ya. Padahal desktopnya banyak juga. Nah, so teman-teman harus cek barang Anda itu bisa dijual atau enggak. Maka tadi harus hitung umur barangnya berapa lama. Barang ini nginep di gudang Anda berapa lama, kayak gitu. Nah, kalau Anda memang sudah tahu ada desktop, maka langkah pertama harus berusaha gimana barangnya bisa terjual. Itu wajib hukumnya. Ya, jangan Anda biarkan di gudang. Anda pikir secara misalnya, oh saya mau jualnya dengan cara sale maksudnya Anda diskon, ya. Anda diskon, misalnya dulu harganya normal, sekarang diskon 30%, ya. Nggak laku lagi diskon 50%, nggak laku lagi diskon 70%, nggak laku lagi diskon 70 plus 50%, kayak gitu, I don't know, ya. Itu kan macam-macam. Kalau teman-teman liatin barangnya di gerai-gerai supermarket kan teman-teman lihat ya sale kan gitu toh. Itu kan kalau barang sudah nggak mau laku kan mereka akan sale besar-besaran. Ya. Mereka mungkin nggak rugi, tapi mereka memang sudah untungnya banyak gitu ya. Terus mereka ambil sale sekian supaya lebih besar terus di sale ya dan bisa laku kan gitu. Ya, itu yang pertama Anda sale. Kalau nggak laku dengan sale, Anda bisa laku dengan apa? Mungkin Anda banding ya. Beli apa, dapat apa. Jadi kelihatan harga barang yang baru itu murah karena ada bandingnya dan tidak merusak harga pasar ya. Beli dua dapat bandingnya gini. Jadi harus pintar-pintar guys. Misalnya barang barunya dua, barang lama satu. Benar, tidak merusak harga pasar. Itu dibanding ya toh. Terus apalagi mungkin strateginya sales banyak ya dengan cara apa, mungkin dibanding bisa, dipaket bisa, dikasih bonus juga bisa gitu ya dengan cara pemberian bonus dengan barang tadi yang barang desktop tadi gitu ya. Atau kalau mentok ya guys, ini mentok gitu ya, sudah nggak bisa gitu ya, sudah nggak bisa dijual Pak ya. Kalau misalnya mentok sampai nggak bisa dijual, mungkin cara terakhir adalah apa? Sumbangkan saja guys. Iya. Pakai buat karyawan ya Pak. Iya, true story Pak, true story. Ini saya ngadepin gitu ya. Kemarin waktu COVID awal-awal ini saya cerita dikit ya teman-teman tahu ya. Ini ada waktu itu kita kan COVID di awal-awal COVID kan sempat waktu awal-awal nggak ada APD loh Pak. Ya, sempat yang nggak ada APD itu kan kita sama teman-teman kan kita gerak. Kita cari APD, kita sekalian donasi dan kawan-kawan. Itu ada satu Pak pengusaha Pak, itu pengusaha agak gede sih. Tapi itu dia niat banget. Dia keluarin Pak semua barang-barang desktopnya, dia kebetulan kain Pak. Jadi dia itu pengusaha kain besar ya. Dia punya desktopnya gudang-gudangan Pak. Jadi banyak. Itu dia kirim sama kita 2 atau 3 truk kain Pak untuk dijadikan APD. Ya, daripada dia nyantol di gudangnya dia dijual nggak bisa gitu ya. Dia akhirnya sosialkan ke orang dan itu barangnya masih bagus guys, masih layak jadi dibuat APD gitu ya. Akhirnya dia kirim kita 3 atau berapa truk lah, pokoknya cukup banyak ya, kasih ke kita, dikasihkan APD, dipakai ya. Dan akhirnya gudangnya dia kan lowong ya. Ketika gudangnya lowong bisa ditampung barang yang laku kayak gitu. Jadi teman-teman juga perlu pikirkan ya kan gini. Pak, aku mau kasih baksos misalnya gitu ya, mau kasih sosial kok sayang ya Pak ya gitu ya. Nah, pikirin juga guys, di dalam stok itu ada namanya unsur biaya penyimpanan yang tidak pernah kalian hitung ya. Jadi kalau sekarang pakai rumah Anda, pakai gudang Anda yang Anda miliki sendiri, ya enggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda nyimpennya, pinjem gudang lain, Anda sewa, itu ada cost per meter persegi yang Anda perlu hitung untuk pinjem, untuk nyimpen barang. Gitu. Ini asumsinya bisa jualan ya Pak ya? Karena kadang-kadang ada tuh ya orang pakai inventory, yang ini inventory-nya lebih fast moving, yang ini lebih nggak fast moving kan, lebih lama dijualnya gitu. Jadi kalau bisa yang fast moving dibanyakin gitu ya. Tapi yang ternyata kalau misalnya space-nya tetap kita udah alokasikan ke yang fast moving tetap nggak bisa jualan, ya sama aja gitu ya. Jadi akhirnya nggak bekerja juga ininya kan. Jadi teman-teman juga harus punya strategi banyak juga untuk memastikan bahwa kalau space-nya teman-teman itu
udah dikeluarin di diskon, next ada barang Hmm, baru yang memang itu nanti akan kejual ya, yang sesuai sama tren hmm, juga ya. Gitu. Kalau enggak ya, benar. heeh. Jadi itu pentingnya tadi satu adalah laba rugi, kedua adalah balance sheet, yang ketiga Pak. Nah, masuk yang ketiga nih sekarang. Yang ketiga, ya, yang ketiga laporan yang ketiga ya Pak Yosep ya. Hmm. Nah, laporan yang ketiga teman-teman, jadi kalau seandainya terkait dengan tadi laporan laba rugi sudah punya, laporan raja sudah punya, maka yang terakhir itu biasanya yang juga wajib teman-teman miliki adalah namanya laporan arus kas. Ya, apalagi Pak harus laporan arus kas itu ya, mungkin gitu ya. Ini penting-penting, nggak penting, tapi kalau teman-teman semakin berkembang, penting punya namanya laporan arus Hmm. kas. Ya, nah, laporan arus kas itu guys buat apa? Buat teman-teman bisa tahu uangnya teman-teman kemana saja. Ini penting sekali, ya. Karena banyak orang itu yang nggak paham, ya, nggak paham uangnya kemana. Itu yang pertama, ya. Jadi Yang Pak, kalau kedua, misalnya tadi yang laba rugi itu, mungkin kalau buat yang kita yang baru pemula, baru mau mulai, sebenarnya laba ruginya saja banyak yang sebenarnya mirip sama si arus kas ini ya, karena memang elemennya cuma kas aja gitu ya, nggak ada yang lainnya. Atau beda sebenarnya Pak, ada beda juga. beda, beda. Jadi laporan laba rugi ini kan semua yang terkait dengan unsur penjualan sama biaya. Hmm. Kayak gitu. Tapi di kas, Pak, di kas itu kan tidak hanya unsur sama penjualan sama biaya. Misal, Hmm. Anda beli stok yang belum terjual, itu kan kasnya keluar. Anda Hmm. ngutang sama orang, Anda dapat kas baru, kan gitu toh. Secara Hmm. realnya kan Anda dapat dapat apa kayak dapat barang tapi Anda belum bayar, gitu ya. Ya, Terus Anda ngutangin orang, nah itu kan Anda juga ngurangin kas Anda, keluar. gitu ya. Nah, yang penting Pak, gini, ini menarik sih di laporan arus kas. Laporan arus kas itu ada 3 macam, Pak. Yang pertama, itu arus kas yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan kita. Contoh, Hmm. ya, jual, penerima penjualan, ya, jual, nerima uang, ya, beli, bayar supplier, ya, terus bayar kos, ya, beli aset, ya, pokoknya uangnya keluar, ya, itu macam-macam dalam komponennya itu. Nah, ketika kita punya laporan arus kas yang bentuknya operasional, ini yang teman-teman perlu perhatikan, ya, bahwa Anda harus cek, Anda dapat, Anda jual, gitu ya, Anda jual, Anda dapat uang, berarti kan uangnya masuk, plus kan itu. Hmm. Anda beli, Anda bayar, berarti uangnya akan keluar. Anda bayar biaya, kos, uangnya akan keluar, kayak gitu ya. Berarti ini kalau masuk dari penjualan tadi, ini keluar untuk beli barang, untuk bayar supplier, ini keluar untuk bayar biaya. Kayak gitu. Hmm. Nah, yang penting teman-teman perlu diperhatikan apa? Waktu masuknya itu jangan lebih kecil daripada keluarnya. Hmm. Nangkep ya? Jadi jualnya, terima uangnya, jangan lebih kecil daripada bayar supplier sama bayar biaya. Ya, kalau teman-teman nggak perhatikan arus kas yang operasional, kadang-kadang gini, uang saya kemana ya? Kok nggak cukup ya? Akhirnya kalian terpaksa ngekur, Anda pinjam kur gitu ya, Anda pinjam bank, Anda ngutang sama pihak ketiga karena Anda nggak perhatikan ini tadi. Kalau Anda perhatikan, oh iya arus kas operasionalku minus, kenapa? Iya nih piutangnya nggak ketagih-tagih, yuk ditagih piutangnya, misalnya. Ya, akhirnya Anda berusaha untuk nagihin piutang. Ya, atau cara kedua, oh saya piutangnya sudah ditagih, tapi masih minus, gimana caranya nih? Mungkin Anda bisa toh, misalnya Anda coba, Anda sudah beli ke supplier itu sudah lama, sudah puluhan tahun, dan Anda tidak pernah telat pembayaran, gitu ya. Terus Anda punya pikir, oh ya wis, daripada saya ngutang sama bank, boleh nggak saya ngutang sama suppliernya dipanjangin, kan gitu. Anda telepon Hmm. suppliernya, Pak, saya ini lagi kesulitan keuangan, Pak. Saya pengen tetap menjual barang Bapak. Tapi Pak, saya ini perlu dibantu. Tolong dong Pak, temponya ditambahin 2 minggu. Nah, kan gitu. Ya, ketika Anda tambahin 2 minggu, guys, utang sama supplier Anda, bisa jadi Anda nggak perlu utang sama bank. Anda utang sama suppliernya Anda aja, kan gitu. Jadi ini menarik, ya, kalau Anda di komponen keuangan, ya, Anda tinggal atur, ya. Misalnya Anda punya piutang tadi, temponya diperkecil, Anda punya barang di gudang, harinya diperkecil, terus Hmm. Anda punya utang, temponya diperpanjang, ya, utangan ke orang, temponya diperpanjang, bisa jadi Anda jualan barang itu nggak pakai modal, guys. Iya. Ya, tapi Makin harus tahu kompleks kalau caranya. bisnisnya bisnis itu ya, bisnis
konsultan atau tadi ada nih agency nih, desain Hmm. itu dapat project gede tapi turunnya lama gitu ya, padahal harus bayar di depan. Itu sangat tricky sebenarnya ya, kalau tanpa melihat si tiga laporan tadi ya. Yes, benar, benar. Kalau yang agensi, Pak, Hmm. misalnya konsultan atau agensi, bisa Pak caranya, Pak. Tapi harus punya ini ya, harus punya bargain power ya. Teman-teman harus punya daya tawar. Jadi tidak bisa semua itu dianggap sama ya. Teman-teman harus punya daya tawar. Kalau teman-teman misalnya punya misalnya Anda punya jasa atau Anda punya service yang tidak banyak yang bisa memberikan misalnya gitu ya. Anda misalnya di agensi apa, saya nggak tahu ya, agensi Hmm. desain atau agensi apa, teman-teman ternyata desainnya itu unik dan menarik gitu ya. Dan nggak banyak yang bisa memberikan model seperti itu, nah gitu. Nah bisa jadi teman-teman mungkin bisa dengan cara apa? Ya udah kalau kamu sama saya DP dong duluan, kayak gitu. Jadi tergantung daya tawarnya teman-teman ya. Bisa nggak dilakukan seperti itu? Kalau misalnya Gitu. kita UMKM karyawannya cuma belum terlalu banyak gitu, masih terbatas. Hmm. Tapi kan kita otomatis nggak semuanya harus kita yang menangani ya. Apalagi kalau kita Hmm. mau fokus UMKM tadi aku Hmm. mau fokusnya ke jualan gitu, misalnya ke omset Hmm. atau strategi gitu. Mungkin bukan jualan tapi ke arah strategi. Maka kan kita harus Hmm. delegasi orang yang memegang tiga laporan tadi, yang memasukkan apakah harus sama dengan yang tadi membuat pengeluaran, atau yang memasukkan tadi mencatat, atau gimana caranya supaya kontrolnya ini tetap bagus walaupun kita nggak punya banyak orang seperti layaknya katakanlah sebuah perusahaan yang sudah punya job desk masing-masing gitu ya. Tapi kita cuma punya misalnya orang keuangannya terbatas, mungkin saya sama satu orang, dua orang lagi gitu. Tapi supaya Hmm. kontrolnya tetap nggak bolong gitu, nggak bocor, itu mengaturnya gimana dari tiga tiga laporan tadi, Pak? Hmm. Ini menariknya gini Pak, ya. Kalau teman-teman itu kan ngomong terkait dengan sistem, ya kita Hmm. ngatur sistemnya operasional perusahaan kita, ya. Ya, Simpelnya adalah yang membuat itu tidak boleh yang mencatat, yang membuat nggak boleh yang yang mencatat. yang membeli tidak boleh yang menerima, ya. Hmm. Yang menjual tidak boleh menagih. Nangkap ya, Hmm. simpelnya gitu ya. Ya, Jadi ya, kalau ya. teman-teman misalnya teman-teman sebagai orang di bidang keuangan ya, dia yang mengeluarkan uang, terus dia juga yang mencatat, maka fraudnya bisa besar. Oke. Maka harus teman-teman lakukan, ya mungkin biasanya kalau masih di awal-awal nih ya, teman-teman sebagai pengusaha baru, ya teman-teman bisa jadi teman-teman yang mengeluarkan dulu. Jadi kalau yang pengeluaran-pengeluaran besar ya teman-teman yang ngeluarin ya gitu. Tapi kalau memang teman-teman ada kebutuhan untuk pengeluaran beli aqua gitu ya, yang kecil-kecil yang puluhan ribu gitu ya, ya bolehlah kasihlah ke orang itu gitu ya. Tapi yang besar-besar Anda pegang. Nah yang mencatat baru orang lain. Jadi keuangan kalau saran saya untuk pengusaha-pengusaha baru ya, pegang dua aspek dulu ya. Ini minimal ya, ini minimal, boleh lebih tapi minimal ya. Kan kalau di UMKM itu kan saya rasa semuanya masih jadi Superman. Ya. Ya, Kita sambil pelan-pelan bangun super team. Tapi iya. teman-teman tidak bisa pungkirin UMKM di awal pasti Anda di Superman. Ya, jadi Hmm. jangan boro-boro Anda pikir saya mau punya super team Pak, tapi saya baru buka kemarin, nah, nggak mungkin ya. Ya. Anda harus stand update dulu, kan gitu. Itu Mesti stand sabar update juga ya, dulu, Pak ya. Lompatnya jangan sabar, jangan ikutin. kecepatan jauh-jauh gitu. Kadang-kadang Jangan soalnya kita cepet-cepet. kita masih UMKM yang seorang diri, tapi kita udah belajar gimana caranya mencari investor bisa IPO. Gimana caranya kita bisa membangun super team dengan posisi gitu ya. Itu masih nanti dulu teman-teman ya. Jadi satu persatu ya, memang Ya, belajar bisnis satu persatu ya, sesuai dengan perkembangan yes, kita ya. yes, Kalau saya bilangnya belajarnya itu just in time ya Pak ya. Jadi kita yes. butuhnya apa saat ini, posisi kita tuh sekarang lagi di mana, ya just in time kita Hmm. belajarnya ada ilmu yang kita butuhkan buat naik ke level selanjutnya. Jangan lompat Hmm. kejauhan ya, malah jadi nggak berguna Yes, jadinya ya Pak. Tadi benar apa Pak? Pak. Menarik banget tuh Pak. Dua kunci utama ya Pak. Nah, dua kunci utama teman-teman ya. Jadi apa namanya? Sebentar, terakhir kita bahas apa ya? Saya kok tiba-tiba hilang ingatan. Jadi terakhir bahas apa ya? Ada Kalau masih teman-teman kecil, ingat? utamanya adalah teman-teman pegang ada dua Sorry, laporannya. Iya, dua nggak ya, nggak apa-apa. sorry. Iya. Tiba-tiba saya kasihkan dengerin Pak Yofi, tiba-tiba hilang ini mau apa lagi? Dua aspek ya guys, dua aspek, dua
divisi ya, bahasanya 2 divisi yang teman-teman harus miliki ya. Kalau Anda teman sekarang super team, Superman ya nggak apa-apa. Begitu Anda sudah mulai naik level, mulai higher team, yang wajib teman-teman pegang, yang sering ya, adalah yang pertama adalah di tempat keuangan ya. Jadi uang ini jangan langsung dipercayakan sama orang lain, karena ini sifatnya riskan dan sensitif ya. Itu yang pertama, bagian keuangan, yang ngeluarin uang, yang pegang uang pokoknya Anda ya, tapi yang nagih orang lain silakan, tapi tetap Anda bisa kontrol. Itu yang pertama. Kedua, itu terkait dengan apa? Terkait dengan beli barang ya. Jadi pembelian ini seringkali disalahgunakan kalau misalnya orangnya nggak tepat. Jadi pembelian ini kan ngeluarin uang ya, bahasanya kalau Anda pegang ya, kalau yang Anda harus pegang yang pasti benar-benar adalah sesuatu yang akan mengeluarkan uang. Beli mengeluarkan uang ya, di kas juga mengeluarkan uang. Jadi Anda pegang dulu ya, Anda pegangin ya. Kalau misalnya Anda sudah nemukan orang yang bagus ya silakan Anda kasih. Tapi kalau misalnya Anda belum menemukan orang yang tepat, jangan buru-buru kasih yang lain ya. Kalau misalnya ngomong operasional, contoh ya, Anda punya outlet, Anda butuh satu orang yang ngontrol outletnya jalan dengan lancar atau nggak lancar, kan Anda bisa kasih ke dia untuk dia yang briefing dan kawan-kawan. Tapi Anda juga punya kontrol dengan cara apa? Anda pakai CCTV, misalnya Anda cekin nganggur-nganggur, cekin CCTV-nya, oh ngapain mereka nganggur apa enggak nganggur gitu. Tapi kan nggak usah tiap hari. Lagi ya, Pak, ya? Panggil, guys, itu ngapain nganggur-nganggur tuh gini ya. Kalau dulu kan nggak ada ya. Sekarang kita bisa sekarang itu enak banget, Pak. Kita sebagai pengusaha itu sangat tertolong ya. Kalau dulu zamannya orang tua kita mungkin jadi pengusaha itu susah. Sekarang kita sangat gampang ya, belajar sama Pak Yosep digital marketing ya. Dari tidak punya toko sampai punya omset besar-besar ya gara-gara bisa belajar ilmunya Pak Yosep kan gitu. Kalau dulu mah nggak ada digital marketing, Pak, door to door gitu. Harus punya toko kan gitu. Oke, jadi itu tadi ya. Ini nggak terasa udah 1 jam lebih saya ngobrolnya kasihkan juga. Betul ya, Pak, ya? Tapi kayaknya next kita boleh ngomongin masalah itu tuh, Pak. Gimana cara kita create sistem yang mungkin lebih dalam lagi, mungkin aku punya CS-nya harus dikombinasikan sama orang yang rekap juga atau gimana, nanti detailnya mungkin kita bisa bahas nanti di next session ya Pak ya, barengan sama Pak Deddy Tego di lain waktu Pak. Tapi thank you Pak waktunya Pak, ini kayaknya malam ini kita udah dapat knowledge yang penting-pentingnya buat UMKM, harus pegang laporan apa aja, harus melihatnya dibandingkan, jangan hanya direkap aja gitu ya, dan harus melihat juga kira-kira apa yang mempengaruhi bisnis kita itu nggak cuma dari cash flow-nya aja atau alur kasnya, juga laba ruginya, tapi balance sheet yang paling jarang kita lihat sebenarnya ya. Thank you Pak Deddy udah sharing-sharing di malam hari ini Pak. Sampai jumpa lagi Pak di kesempatan selanjutnya Pak. Sama-sama Pak. Mari Pak. Bye-bye teman-teman.